Teman-teman, Anda mungkin tidak asing lagi ya dengan background layar monitor saya di belakang ini. Jadi itu adalah tanaman talas, talas keladi, gitu. Bukan keledai, keladi. Jadi ada banyak yang bisa kita pelajari dari tanaman keladi itu atau talas itu ya. Ada peribahasa yang menyebutkan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tidak tahu mungkin apa sebetulnya dari istilah itu dan kenapa muncul istilah itu. Akan kita bahas. Nah, tapi dari sisi bisnis, tanaman talas atau talas ini sekarang sudah mulai naik daun gitu ya. Daun talas naik daun. Sudah daun, naik lagi. Daun juga naiknya. Nah, daun talas itu sekarang jenis tertentu ya, talas beneng atau talas bening atau talas beneng gitu ya. Sekarang itu sedang berada atau menjadi komoditas karena talas dengan spesifikasi tertentu, talas beneng tadi daunnya itu kalau dikeringkan ternyata bisa diekspor. Dan di pondok di sekitar sini, di daerah Mojokerto ini, satu pondok pesantren membudidayakan talas itu. Kemudian daunnya diambil, dikeringkan. Nah, daun talas kering itu per kilogramnya harganya lumayan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh atau yang diupayakan pondok pesantren itu ternyata bisa meraup sekitar 10 juta per bulannya dari budidaya daun talas itu. Artinya daun talas ini punya nilai ekonomis gitu ya, dikerahkan jadi di pondok pesantren itu. Nah, masih terus mencari bagaimana supaya bisa mendapatkan satu nilai gitu ya. Nah, itu dari sisi bisnis ternyata masih sangat kekurangan untuk supply-nya. Oke, tapi yang kita bicarakan tidak hanya bisnis itu teman-teman, ada nilai-nilai tertentu yang bisa kita pelajari dari sebuah bisnis ini dan juga dari pohon talas atau tanaman talas ini. Oke, kita kupas satu persatu. Tentang bisnis sudah saya sampaikan tadi sekilas gitu ya. Nah, tentang peribahasa, kenapa sih muncul peribahasa tua-tua keladi, makin tua makin menjadi? Apanya yang menjadi gitu ya? Begini, jadi tanaman talas atau talas ini kalau biasanya ditanam di sepanjang di pinggir pematang sawah gitu ya, seperti yang ada di gambar itu. Nah, itu sepertinya memang tidak berharga. Nah, ketika kondisi di lingkungan sekitarnya tidak bisa diharapkan untuk menumbuhkan talas ini sendiri, artinya sumber dayanya tidak mendukung talas untuk hidup lebih baik, maka talas ini di masa muda dia akan bertahan hidup supaya bisa hidup saja gitu ya. Kadang-kadang pohon talas ini membuat daunnya jadi mengering kemudian jatuh gitu ya. Jadi layu jatuh. Itu memang dibuat oleh pohon itu punya sistem seperti itu. Ketika daya dukung hidupnya kurang, maka dia akan membuat kondisi daunnya seperti tidak bergairah hidupnya gitu ya. Layu kemudian ya gugur gitu. Nah, tetapi ketika semakin tua, jadi pohon talas ini semakin tua, kemudian daya dukung hidupnya semakin banyak, maka dia akan semakin menjadi. Jadi tumbuh kembangnya akan semakin lebih bagus dan bisa beranak pinak gitu ya. Nah, ini yang jadi jadi peribahasa itu. Jadi semakin tua semakin menjadi. Nah, dari sisi itu semacam itu. Nah, dari sisi dunia bisnis juga semacam itu gitu ya. Jadi ketika kita berbisnis kemudian daya dukung untuk kehidupan berbisnis ini tidak memungkinkan karena berbagai hal, maka bertahan hidup menjadi satu pilihan yang cukup bagus. Jadi contoh begini, di masa pandemi kemarin ada satu kolega saya dalam bisnis gitu ya. Jadi bisnisnya ini terkait dengan bisnis produk multi level marketing. Jadi produk, dia hanya mensuplai untuk produk tambahannya. Jadi bukan utamanya, tapi tambahannya. Nah, produk utamanya ada diimpor dari
Cina gitu ya. Kemudian produk tambahannya untuk mendukung ini disupport oleh perusahaan dari kolega saya itu. Nah, ketika pandemi, permintaan produknya di multi level marketing yang biasanya dalam 1 bulan itu bisa puluhan ribu yang terjual, ternyata ketika pandemi COVID kemarin semakin hari semakin turun, bahkan sampai 0 permintaan gitu ya. Sehingga produk tambahan ini akhirnya dihentikan juga. Nah, ketika kondisinya sulit semacam itu, maka memang harus berhenti. Jadi bertahan ya, bertahan hidup. Bertahan hidup, usahanya bisa bertahan hidup. Bagaimana bertahannya? Nah, itu tadi. Ada produk-produk sampingan yang diusahakan supaya bisa bertahan hidup. Ketika seperti itu. Nah, tetapi ketika daya dukung untuk kehidupan usaha itu semakin hari semakin banyak, maka dia terus menambah dan mengembangkan dan semakin menjadi. Ketika pandemi sudah selesai semacam ini, meskipun belum bisa dikatakan selesai, tetapi daya dukung untuk hidupnya sudah cukup memadai, maka dia bergerak kembali untuk hidup yang lebih baik lagi. Nah, istilah itu kayaknya cocok untuk bisnis ya, semakin tua semakin menjadi. Artinya sebetulnya memang yang menjadi itu bukan kejelekannya, tetapi kebaikan. Jadi kebaikannya itu yang harus dikembangbiakkan, harus diproduktivitaskan lagi kebaikannya. Jadi semakin tua semakin menjadi itu sebetulnya bukan bukan disematkan pada sesuatu yang jelek, tetapi justru yang semakin bagus. Seperti semakin tua semakin banyak santannya. Itu kan semakin tua semakin merunduk. Nah, itu kan hal-hal yang baik sebetulnya yang disematkan di situ. Cuman kadang-kadang orang menyematkannya pada kondisi yang negatif. Padahal maksudnya dan juga esensinya itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, itu dari sisi bisnis. Nah, ada yang menarik lagi. Ternyata daun talas ini atau pohon talas ini menjadi satu inspirasi. Jadi satu inspirasi. Gini, fenomenanya kan ketika daun talas itu kena air gitu ya, maka di situ akan timbul gumpalan air atau butiran air yang bisa bergerak ke sana kemari. Dan ternyata setelah diamati lagi, butiran air itu membawa kotoran-kotoran yang ada di daun talas itu gitu ya. Sehingga daun talasnya jadi bersih. Nah, ini ternyata diamati oleh siswa dari salah satu sekolah yang ada di Semarang beberapa waktu yang lalu ya. Dia mengamati itu. Dan kenapa kemudian air itu bisa membawa debu yang ada di daun talas itu kemudian membawanya pergi? Ini juga jadi pengamatan. Kenapa kemudian ada gedung-gedung yang tinggi, kemudian ada kaca di situ, membersihkannya sangat sulit? Maka kemudian ini jadi sebuah inspirasi. Kenapa tidak menggunakan teknologi seperti yang ada di daun talas itu ya? Sehingga gedung yang tinggi dengan menggunakan kaca atau dengan menggunakan dinding atau apapun itu mestinya bisa membersihkan dirinya sendiri ketika hanya diguyurkan air gitu ya. Jadi debunya terbawa, tidak nempel. Selama ini kan gedung atau kaca yang di tempat yang tinggi itu kemudian kena debu, nah itu kan membersihkannya sulit ya, harus digosok kemudian dibersihkan. Nah, tapi dengan menggunakan teknologi daun talas ini, maka itu bisa dilakukan. Nah, ternyata ini jadi pengamatan siswa tadi di salah satu kota di Semarang. Kemudian di lomba karya ilmiah remaja yang dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI itu, ternyata dia menang gitu ya dengan karya tulisnya itu. Dan saat ini itu sedang dikembangkan supaya menjadi satu teknologi. Nah, memang ada satu catatan tersendiri. Bukankah di Amerika, di Jerman, di Jepang itu sudah ada teknologi itu gitu ya? Iya, betul. Jadi di Jepang, di Amerika, kemudian di Jerman itu sudah punya teknologi semacam itu. Jadi kalau kaca kemudian kena air, maka air itu bisa membawa debu itu dan membersihkan kaca itu dengan sendirinya. Tetapi ternyata bahannya, ketersediaan bahan itu yang dimiliki oleh Amerika, kemudian Jepang dan juga Jerman, ternyata di alam jumlahnya sangat sedikit. Ketersediaan jumlahnya itu yang tidak begitu banyak ya. Karena itu kesempatan bagi Indonesia bisa membuat teknologi yang lebih ramah lingkungan lagi. Jumlahnya atau ketersediaan bahannya yang berlimpah di Indonesia.
Nah, semua itu berasal dari tanaman keladi atau tanaman talas ini ya. Jadi memang inspirasi dari daun talas baik itu untuk bisnis ataupun untuk kehidupan memang menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya, atau yang sangat dalam. Termasuk diantaranya kenapa air bisa tidak berbekas di situ. Nah, ada juga yang mengumpamakan bahwa dalam hidup ini setiap orang akan terkena masalah, tetapi jangan sampai kemudian hal-hal yang negatif itu membekas dalam hati. Sesuatu yang positif bolehlah itu mempunyai nilai atau membekas dalam hati, tapi sesuatu yang negatif jangan sampai itu kemudian membekas seperti daun talas. Jadi dia tidak akan pernah terluka dalam kondisi apapun gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi catatan tersendiri untuk Anda dan bisa menjadi pelajaran tersendiri untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.